kelompok 2 akan mempresentasikan salah satu materi dari teori dan sejarah sastra yang berjudul prosa. Berikut akan saya perkenalkan masing-masing dari anggota kelompok saya, yaitu yang pertama ada Siti Nurjanila, yang kedua Wisnawati, yang ketiga Rina Marlina, yang keempat Siti Kalinda, dan saya sendiri Rizko Widya Selatin selaku moderator. Yang pertama akan mempresentasikan mengenai pengertian prosa yang akan dijelaskan oleh Siti Marlina. Yang pertama itu pengertian prosa. Prosa adalah karya sastra yang disusun dalam bentuk cerita secara bebas yang tidak terkait oleh rima maupun irama. Pada bahasa Latin, prosa artinya yaitu terus terang. Jenis-jenis prosa. Prosa ada dua. Yang pertama prosa lama dan prosa baru. Saya akan membahas prosa lama. Prosa lama adalah karya sastra yang belum mendapatkan pengaruh sastra dan kebudayaan barat. Ciri-ciri prosa lama yang pertama sokratis, yang kedua istana sentris, bersifat fantastis, dipengaruhi sastra Hindu dan Arab, tidak adanya pengarang antara-lain. Bentuk-bentuk prosa lama. Yang pertama hikayat. Hikayat adalah cerita yang melukiskan kehidupan tentang raja-raja atau dewa-dewa yang di dalamnya dihiasi dengan dongeng. Contohnya itu hikayat Sang Tuan. Yang kedua tambo. Tambo yaitu bentuk sastra yang menceritakan suatu peristiwa sejarah. Yang selanjutnya adalah dongeng. Dongeng adalah prosa yang mirip dengan cerpen. Hanya saja dongeng itu ceritanya tentang khayalan. Contoh-contoh dongeng ada fabel, misteri, legenda, dan cerita. Itu selanjutnya lainnya. Selanjutnya adalah kisah. Kisah yaitu cerita tentang perjalanan atau pelayaran seorang dari suatu tempat ke tempat lain. Contohnya kisah Abdullah Fajjazah. Prosa baru adalah karangan prosa yang timbul setelah mendapat pengaruh sastra atau budaya barat. Ciri dari prosa baru: 1 dinamis, 2 realistis, 3 bersifat realistis, 4 dipengaruhi sastra barat, dan 5 nama sifat terus dicantumkan. Untuk bentuk prosa baru yang pertama ada roman. Roman adalah yang memisahkan pelaku utamanya dengan kedudukannya. Yang kedua novel. Novel itu sebuah cerita. Yang ketiga cerpen. Yang ketiga cerpen itu adalah cerita pendek. Yang keempat riwayat, berisi pengalaman kehidupan pengarangnya. Selanjutnya kritik, karya yang menguraikan pertimbangan baik buruknya. Selanjutnya resensi, pembicara yang isinya tentang pemaparan. Dan terakhir esai, ulasan suatu masalah. Cerpen adalah karangan pendek yang berbentuk prosa. Dalam cerpen diciptakan sepenggal kehidupan tokoh yang penuh dengan pertikaian, peristiwa yang mengharukan atau menyenangkan, dan mengandung pesan yang tidak mudah dilupakan. Ciri-ciri cerpen. Yang pertama itu bersifat rekaan, yang kedua bersifat naratif, yang ketiga memiliki kisah tunggal. Unsur-unsur cerpen. Yang pertama itu ada tema. Tema ini merupakan ide pokok atau pokok pikiran suatu cerita. Yang kedua ada alur. Alur ini merupakan jalannya sebuah cerita. Yang ketiga ada latar. Latar merupakan salah satu intrinsik dalam sebuah cerita yang di dalamnya terdapat tempat, waktu, dan suasana. Yang berikutnya ada penokohan. Penokohan terbagi menjadi 3, yaitu antagonis, protagonis, dan tritagonis. Berikutnya ada sudut pandang, merupakan sudut pandang si pengarang terhadap waktu. Yang berikutnya ada amanat. Amanat merupakan pesan moral yang ditujukan si pengarang terhadap pembaca. Terus berikutnya ada gaya bahasa, merupakan bahasa yang digunakan dalam sebuah cerita yang berisi mengenai agar cerita itu mempunyai bahasa yang persuasif. Salah satu menulis cerpen adalah merekayasa rangkaian cerita menjadi unik
menggunakan membaca yang baik. Membaca adalah konsumen, sedangkan mengharap adalah produsen. Karena itu, produsen harus mempertimbangkan mutu produknya agar bisa dipasarkan. Hal yang paling penting adalah cara menciptakannya atau alur yang digunakannya tidak mudah ditebak oleh pembacanya. Yang ketiga adalah menggali suasana. Penggambaran suasana yang disediakan tersaja yang sudah mudah dikenal oleh umumnya tidak akan begitu menarik bagi para pembacanya. Oleh sebab itu, pengarang harus bisa mengkreasikan suasana yang lebih menarik. Selanjutnya ialah menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang berdaya guna, yang langsung memberikan kesan kepada pembacanya. Kalimat demi kalimat, baik dalam narasi maupun dialog, disusun seefektif mungkin, sehingga pembaca merasa mudah menangkap maksud dari cerita di awal hingga akhir. Selanjutnya adalah karakter. Dalam cerpen harus ada tokoh-tokoh yang hadir dan sebuah cerpen bergerak secara fisik ataupun psikis, sehingga struktur kehidupan sebagaimana umumnya. Karakter tokoh hidup dalam sesuai dengan kondisi dan keadaan cerita yang dialaminya. Yang keenam adalah buku cerita. Pada dasarnya, dalam sebuah cerita hanya ada satu persoalan saja. Persoalan-persoalan lain yang ada di dalamnya hanya sebagai pendukung saja. Dalam cerpen, segala persoalan yang ada terkumpul pada satu persoalan pokok. Yang terakhir adalah cetakan akhir. Cerpen mesti akhiri ketika persoalan sudah selesai. Kecenderungan cerpen akhir adalah ada sebuah akhir yang menyarankan yang membuat pembacanya penasaran. Mestinya cerpen harus ada lanjutannya. Namun lanjutan tersebut hanya ada di dalam pikiran pembacanya sendiri. Dengan kata lain, akhir cerpen merupakan ungkapan yang membuat pembaca terkesan. Jika ini dibutuhkan, bisa mulai macam-macam, bisa seperti video, napas panjang, ataupun